Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melisa Putriani. Baiklah, mata pembelajaran kita pada hari ini adalah tentang Pancasila dalam kehidupanku, kelas 5 bab 1. Baiklah, di sini ada daftar isi. Daftar isi ada sejarah kelahiran Pancasila, B. Meneladani perilaku Pancasila, dan yang C ada membiasakan perilaku Pancasila. Baiklah anak-anak, pernahkah kalian melihat lambang ini? Lambang apakah lambang tersebut? Jadi, lambang ini adalah lambang Garuda Pancasila. Di sini ada apa sih yang dimaksud Pancasila? Jadi, kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Panca berarti 5 dan sila berarti dasar atau prinsip. Jadi, Pancasila berarti 5 dasar yang menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia. Berikutnya ada A. Sejarah kelahiran Pancasila. Pancasila merupakan petunjuk dalam kehidupan kita sehari-hari yang selaras dengan ajaran agama dan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Soekarno mengungkapkan penggalan proses munculnya ide tentang Pancasila. Aku telah menghabiskan waktu berjam-jam lamanya di bawah sebatang pohon di halaman rumahku, merenungkan ilham yang diturunkan oleh Tuhan, yang kemudian dikenal sebagai Pancasila. Melalui ungkapannya, kalian dapat mengetahui bahwa Pancasila merupakan satu ide yang muncul atas karunia Tuhan Yang Maha Esa. Berikutnya, awal kelahirnya Pancasila. Setelah Jepang berjanji akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia, dibentuklah BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, pada 29 April 1945. Sidang BPUPKI pertama dilaksanakan pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945 untuk membahas dasar negara Indonesia merdeka. Beberapa tokoh mengemukakan pandangannya tentang dasar negara, antara lain Muhammad Yamin, Soekarno, dan Ir Soekarno. Pada tanggal 1 Juni 1945, Ir Soekarno menyampaikan pidatonya dan mengusulkan dasar negara yang diberi nama Pancasila. Berikutnya ada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang pertama, nilai ketuhanan. Yang kedua, nilai kemanusiaan. Yang ketiga, nilai persatuan. Yang keempat, nilai kerakyatan. Dan yang terakhir adalah nilai keadilan. Baik, berikutnya ada tahukah kalian nilai-nilai yang ada dalam Pancasila? Jadi, nilai-nilai dalam Pancasila ada 5. Yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa. Contoh penerapannya yaitu berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan, menghormati teman yang berbeda agama, tidak memaksakan agama kepada orang lain. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh penerapan, menolong teman yang kesulitan, tidak membeda-bedakan teman berdasarkan suku, agama, atau ras. Memperlakukan orang lain dengan sopan santun. Yang ketiga ada persatuan Indonesia. Contoh penerapannya yaitu mengikuti upacara bendera dengan hikmat, menggunakan produk dalam negeri, menjaga kerukunan antar suku dan budaya, menjaga kerukunan wilayah NKRI. Dan yang keempat ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contoh penerapannya, bermusyawarah dalam memilih ketua kelas, menghargai pendapat orang lain, tidak memaksakan kehendak, dan mengikuti pemilihan umum. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh penerapannya berbagi bekal dengan teman, membantu korban bencana alam, membayar pajak, tidak melakukan tindakan yang merugikan orang lain, ikut serta dalam kegiatan sosial. Baiklah, berikutnya ada B. Meneladani perilaku Pancasila. Meneladani Pancasila berarti menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai bagian dari sikap hidup sehari-hari, baik di rumah, sekolah, maupun masyarakat. Contoh perilaku Pancasila di sekolah. 1. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Menghormati teman yang berbeda agama. Yang kedua adalah menolong teman yang kesulitan, tidak mengejek atau membuli. Yang ketiga, menjaga kebersihan kelas bersama, mencintai budaya bangsa,
Yang keempat ada bermusyawarah dalam memilih ketua kelas, menerima hasil keputusan bersama, dan yang kelima membagi tugas dengan adil, tidak pilih kasih terhadap teman. Perilaku teladan dalam kehidupan sehari-hari dapat kalian lihat melalui sikap para pendiri bangsa maupun orang-orang yang ada di lingkungan sekitar kalian. Contohnya orang tua dengan limpahan kasih sayangnya merawat dan membesarkan kalian, memberi nafkah dan membimbing agar kalian menjadi anak yang taat terhadap perintah agama dan peraturan yang berlaku. Contoh-contoh sikap tersebut menjadi pedoman kita sebagai berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Berikutnya ada C, membiasakan perilaku Pancasila. Membiasakan artinya melakukan sesuatu secara berulang-ulang hingga menjadi kebiasaan. Jika perlu, Pancasila terus dilakukan setiap hari, maka akan menjadi bagian dari kepribadian kita. Perilaku ini harus dilakukan secara berkelanjutan untuk membangun kebiasaan baik baru yang pada diri kalian. Sebagai contoh, pada saat kalian bangun tidur, hal pertama yang harus kalian lakukan adalah membereskan tempat tidur. Pada awalnya hal ini memungkinkan akan terasa berat, namun jika dilakukan secara terus-menerus, perilaku ini akan menjadi kebiasaan baru. Bisa karena terbiasa, istilah ini sangat tepat menggambarkan bagaimana membentuk kebiasaan baru sesuai dengan nilai Pancasila dimulai dari diri sendiri, hal yang mudah dan sederhana. Berikutnya cara membiasakan perilaku Pancasila. Menghafal dan memahami makna setiap sila. Menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam tindakan kecil, misalnya disiplin datang ke sekolah, sopan berbicara dan menghormati guru, menegur teman yang berbuat salah dengan cara baik, menjadi contoh dan teladan bagi teman lain, membiasakan masyarakat dalam menyelesaikan masalah. Adapun manfaat membiasakan perilaku Pancasila, menciptakan suasana damai, rukun, dan penuh toleransi, membentuk karakter yang jujur, adil, dan bertanggung jawab, menumbuhkan rasa cinta tanah air dan kebangsaan sebagai bangsa Indonesia, dihormati dan disukai banyak orang karena bersikap sopan dan santun, membantu dan menjaga persatuan kesatuan bangsa Indonesia. Baiklah, terima kasih. Itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.